negeri indah yang berada di Asia Timur, berjarak sekitar 5.000 km dari Indonesia. Negara Jepang yang terdiri dari 6.852 pulau merupakan negara kepulauan, sama seperti Indonesia. Kali ini kita akan bertualang menikmati keindahan daerah Ise, Toba, Shima di prefektur Mie, di bagian tengah Jepang, wilayah yang akan menjadi tuan rumah pertemuan puncak KTT G7 bulan Mei mendatang. Lolita Agustin masih akan melanjutkan petualangannya di wilayah yang penuh daya tarik, pemandangan yang indah, makanan laut yang enak, dan lain-lain. Banyak pengalaman yang akan dialaminya selama berada di Ishishima, bersenang-senang, namun juga ada pengalaman yang sedih. Yang pasti dalam program ini kita akan belajar mengetahui banyak hal menarik dan menikmati keindahan negeri Jepang. Persyaratan perjalanan yang disampaikan kepada Lolita di airport adalah menyelesaikan misi yang diberikan setiap hari. Jika berhasil menyelesaikan misinya, Lolita dapat hadiah. Tetapi jika gagal, ia harus cari penginapan sendiri untuk malam hari. Lolita berhasil selesaikan misi pada hari pertama dan hari kedua dan menikmati malam yang indah di wilayah Ise Toba. Tetapi misi hari ketiga adalah memancing 10 ekor ikan. Pertama kali memancing, Lolita berhasil mendapatkan 9 ikan. Sayang, Lolita gagal dalam misinya itu. Matahari terbenam sebelum ia mendapatkan ikan yang ke-10. Bisa nggak ya Lolita mendapatkan penginapan? Sementara ia tidak mengerti bahasa Jepang. Gimana lagi ya? Semua orang nggak tahu. Katanya di situ ada hotel tapi harganya 5.000 yen. Uangnya nggak cukup. Sendirian, Lolita berjalan di sekitar wilayah Toba. Lolita berusaha bertanya ke setiap orang yang ia temui. Sumimasen. Pak, saya dari Indonesia. I want to sleep in hotel. Di daerah sini, Toba. Hah? Ada hotel? Hah? Di mana? Oh. Arigatou gozaimasu. Sumimasen, I want to sleep. Hotel. Ya, kamu mau? Hotel. Indonesia. Indonesia. Dari Indonesia. Indonesia go wakarimasen. Oh. Hah? Kendala bahasa membuatnya agak sulit berkomunikasi. Beberapa orang mendekati Lolita yang sedang bingung. Indonesia jin de ne. Dari Indonesia. Indonesia. Ya, I want to sleep hotel. Hotel. Hotel di mana? Ya. Sambil menunjukkan uang yang ia miliki, Lolita menanyakan lokasi penginapan dengan biaya yang terjangkau. Uang. Sore de tomareru tokoro? Hah? Apa? 5.000. 5.000. Tetapi sepertinya uangnya tidak cukup. Ia pun bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Aduh, gimana lagi ya? Malam semakin larut, hampir tidak ada orang yang dapat ditemui. Lolita merasa putus asa. Ia pun memutuskan untuk kembali ke Kaito Yumin Club. Ternyata tokonya belum tutup. Lampunya masih nyala. Winda dan kawan-kawannya masih lembur. Mereka tahu bahwa Lolita tidak berhasil mendapatkan tempat untuk menginap. Kalau misalnya di tempat aku gimana? Tapi kecil.
Terus 1 jam gitu dari sini naik kereta. Serius? Khawatir sih mukanya, kasihan. Serius? Oke, no problem. Thank you. Oke. Oke. Winda berbaik hati menawarkan Lolita untuk menginap di rumahnya. Lolita pun merasa lega. Sampai malam gini ya. Usai kerja, Winda mengajak Lolita pulang naik kereta Kintetsu. Lolita mampir membeli cemilan sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada Winda. Capek ya? Capek. Kalau gue sih betul aja. Lari-lari tadi sama aku. Gue kaget, lebih ke kaget ya. Kenapa lari? Gue tadi denger lo lari beneran lo. Lolita masih merasa sedih karena gagal menyelesaikan misinya. Namun cukup terhibur karena dapat menginap di rumah Winda malam ini. Gambarimashou! Ribuan pulau menciptakan adat istiadat. Ayo kenali setiap suku yang menjadi saudara kita se-Indonesia. Suku-suku setiap Jumat pukul 10.30 di saluran Pemersatu Bangsa. TVRI betul sekali. Misi jalan-jalan di Iseshima yang menarik terus berlanjut. Mereka berdua kini sedang dalam perjalanan pulang menuju ke rumah Winda. 1 jam perjalanan dengan kereta, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Maaf jadi jalan kaki kan harusnya naik sepeda. Apa ya, biar langsing. Kalau sudah nikah gemuk artinya bahagia. Oh iya bener. Lolita membantu membawakan sepeda Winda yang dititipkan di stasiun kereta. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di rumah Winda. Winda tinggal bersama suaminya Mas Isum. Ia menyapa Lolita dengan ramah. Winda dan Isum adalah pengantin baru. Mereka baru menikah tahun lalu. Isum saat ini sedang melanjutkan pendidikannya di Universitas Mie. Ia bercita-cita memiliki usaha di bidang pertanian maju seperti ada di Jepang. Ternyata selain pintar belajar, Mas Isum pintar memasak juga loh. Ia memasak spaghetti untuk makan malam bersama. Terus gimana? Kalau sudah habis menikah, memutuskan tinggal di Jepang. Sempat ada pertimbangan apa gitu nggak? Lo banyak ya? Pertimbangannya apa aja? Aku ditawarin juga kerja sini. Terus. Aku ditawarin juga di sini. Terus aku mikir ini bakal jadi pengalaman bagus gitu. Terus akhirnya diskusi. Akhirnya kita mutusin ya udah deh kita coba di Jepang ini, tapi saling support gitu. Kayak dia nggak bisa bahasa Jepang, aku support bahasa Jepang. Terus kalau orang-orang Jepangnya sendiri gimana? Orang Jepang sendiri so far menyenangkan. Saya juga punya tutor bahasa orang Jepang. Orangnya baik, ini menyenangkan juga. Lolita senang dapat bertemu sesama orang Indonesia di Jepang. Mereka bertiga mengobrol hingga tengah malam. Puas mengobrol, Lolita pun lalu tidur. Good morning, ohayou gozaimasu. Selamat pagi. Selamat pagi. Hari keempat perjalanan, Lolita akan melanjutkan misi berikutnya. Ia diberi biaya perjalanan 3.000 yen. Lolita berpisah dengan Winda untuk sementara. Ia masih penasaran untuk melanjutkan misinya yang gagal kemarin. Lolita menuju ke stasiun Toba dengan kereta Kintetsu. Ia ingin memancing seekor ikan lagi. Misi memancing dimulai pagi hari sekitar jam 9 pagi. Dingin. Anginnya dingin banget. Tidak seperti kemarin, cuaca hari ini hujan. Namun Lolita tetap bersemangat. Ia yakin akan dapat mendapatkan seekor ikan. Gambarimashou!
Setelah 30 menit menunggu ikan sambil kehujanan, kemudian Aduh, berat. akhirnya Lolita berhasil. Ia mendapatkan ikannya yang ke-10. Misi berhasil. Foto. Lolita senang sekali. Misi memancing ikan selesai. Lolita kembali ke pelabuhan. Makasih ya. Sampai ketemu lagi ya. Bye-bye. Iwajo-san, Yorigi-san, bye-bye. Sayonara. Lolita berpisah dengan Binda dan para staf Kaito Yumin Club. Dia akan melanjutkan misi berikutnya. Apa ya misi hari ini? 今日のミッションがこちらです。ミッションberikutnya adalah ini. Last mission, misi terakhir. Ya, inilah misi terakhir pada perjalanan ini. Mengakhiri perjalanannya di Iseshima, Lolita akan menikmati suasana sunset di Observatorium Tomoyama. Sekarang jam berapa? 現在11時半です。 Sekarang ya? Dia punya waktu 5 jam sebelum matahari terbenam. Sampai nggak ya Lolita ke tempat tujuan terakhir perjalanan ini? Kebesaran peradaban suatu bangsa ditandai dengan peninggalan-peninggalan sejarahnya. Bumi Indonesia kaya dengan situs-situs sejarah peradaban masa lalu, baik yang sudah muncul ke permukaan maupun yang masih dalam penelitian. Bahkan mungkin banyak yang masih terpendam. Jejak Peradaban setiap Kamis pukul 10 di saluran Pemersatu Bangsa TVRI. Betul sekali. Misi jalan-jalan di Iseshima masih berlanjut. Misi terakhir adalah memandang matahari terbenam di Observatorium Tomoyama. Ini tempat tujuan terakhir perjalanan Lolita di Iseshima. Misi terakhir dimulai. Ini I'm looking for this place. Di mana ya? Where? Tomoyama Tenbodai desu ne, Ryubukayo. Wakaran. Di mana? Nggak tahu. Lolita bergegas melaksanakan misi yang diberikan. Ia harus mencapai lokasi sebelum matahari terbenam. Bener nggak namanya Tomoyama? 友山ってどこにありますか？ Ugata Station. Ugata Station, Tomoyama. そこからBas. Untuk menuju Observatorium Tomoyama, ia mesti ke stasiun Ugata. Sekitar 22 km dari stasiun Toba. Kemudian naik bus dari situ. Oke. Hai. Arigatou gozaimasu. Bye-bye. Oke. Sebelum sunset. Ayo. Gambarimashou. Semangat. Kereta tujuan Ugata sudah tiba. Lolita segera naik kereta. Di dalam kereta, Lolita berusaha mengingat kembali tempat-tempat yang telah ia kunjungi selama perjalanannya di daerah ini. Kemarin ke sini. Aquarium. Nih kemarin di sini dicium sama walrus. Empat 40 menit kemudian, kereta sampai di stasiun Ugata. Konnichiwa.
Konnichiwa. Mau pergi ke Tomoyama? Naik bus station. Di mana? Bus. You okay? Walk with me to bus station. Baik banget. Sekelompok siswa berbaik hati dan membantu mengantar Lolita ke halte bis. Namun rupanya ada yang lupa. Lolita lupa bertanya di mana dia harus turun dari bis. Funakoshi ke Tomoyama jalan kaki. Walk. Jalan kakinya lama banget, 40 menit. Untuk sampai ke Observatorium Tomoyama, naik bis 1 jam dari stasiun Ugata, kemudian lanjut berjalan kaki 5 km atau sekitar 2 jam dari halte bis Funakoshi. Sepertinya ini akan menjadi misi yang paling sulit bagi Lolita. Tomoyama. Oke. Tomoyama. Jalan. Jalan kemana ya? Sumimasen. Tomoyama. Where? Tomoyama. Di mana? Tomoyama. Ia bertemu seorang anak yang baru pulang dari sekolah. Anak tersebut menunjukkan Lolita arah menuju ke Observatorium Tomoyama. Rumah? Ini rumah kamu? Home, your home. Rumah anak itu berada searah dengan jalan menuju Observatorium Tomoyama. Ia mengajak Lolita mampir ke rumahnya. Your home? Sugoi. Grandmother. Lolita merasakan kehangatan dan keramatamahan orang Jepang. Ia dijamu dengan natsumikan, semacam jeruk khas daerah ini. Kayak madu. Sebelum pamit, ia dibekali 1 buah lagi natsumikan. Arigatou gozaimasu. Bye-bye. Bye-bye Kazuki. Arigatou gozaimasu. Baik banget. Udah ditemenin jalan. Lolita melanjutkan perjalanannya menuju Observatorium Tomoyama. Kira-kira sampai nggak ya Lolita ke lokasi tujuan terakhirnya? Ribuan pulau menciptakan adat istiadat. Ayo kenali setiap suku yang menjadi saudara kita se-Indonesia. Suku-suku setiap Jumat pukul 10.30 di saluran Pemersatu Bangsa. TVRI betul sekali. Misi jalan-jalan di daerah Iseshima masih berlanjut. Lolita terus berjalan kaki untuk menuju Observatorium Tomoyama. Cukup jauh ia melakukan perjalanan ini. Lolita beristirahat sebentar untuk mengumpulkan kembali tenaganya. Langit yang cerah seakan memberi semangat kepada Lolita. Aduh, udah gelap lagi.
langitnya. Ada mobil ya. Ini adalah misi yang terakhir. Waktu terasa begitu panjang dan melelahkan. Sudah 2 jam Lolita berjalan kaki dari halte bis. Hingga kemudian... Oh, gambarnya sama. Gambarnya. Oh, gambarnya. Oh, 400 meter. Dekat. Oke. 400 meter lagi. Lolita, 400 meter lagi, semangat. Tempat tujuan terakhir sepertinya sudah dekat. Tak lama lagi, ia akan sampai di lokasi. Hah? Itu bukannya? Oh. 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 Itu ya. Dikit lagi. Oke. Oh. Dikit lagi nyampe. Misi terakhir. Oh. Lolita baru pertama kali ke Jepang dan merasakan petualangan jalan-jalan yang seru. Lolita, semangat. Oh. Dengan semangat pantang menyerah, Lolita berhasil mengatasi berbagai hambatan sehingga akhirnya ia sampai di Iseshima, daerah yang penuh daya tarik. Lolita mengalami berbagai petualangan seru. Ada tawa, tangis, dan merasakan keramah tamahan penduduk setempat. Perjalanan panjang yang melelahkan sepertinya terbayar lunas dengan keindahan pemandangan yang ia nikmati di akhir perjalanan kali ini. Semangat Lolita. Lolita semangat. Dikit lagi. Mission complete. Capek. Mission complete. Mission complete. Pemandangan indah dari Observatorium Tomoyama dan menikmati sunset merupakan pengalaman yang sungguh berkesan. Perjalanan Lolita yang penuh keseruan di Iseshima sudah selesai. Sebagai hadiah, Lolita mendapatkan jamuan makan malam di Prime Resort Hotel, tempat penginapan mewah dengan pelayanan sangat elegan. Enak. Oh, sugoi. Oh, enggak ya? Enak. Usai makan malam, Lolita mengenang kembali perjalanan seru yang telah ia lalui. 4 hari di Jepang berpetualang sendirian. Untungnya orang Jepang itu tuh ternyata baik-baik, mereka ramah banget, mau nolongin walaupun ngomong pakai bahasa tubuh, bahkan mau komunikasi kayak gitu. Untungnya mereka baik banget. Jadi selama 4 hari ini jalan-jalan sendirian tuh pasti bakalan jadi pengalaman yang gak bakal terlupakan. Bener-bener gak bakal terlupakan sendirian. Iya, karena uangnya cuma 3.000 kan. Tapi nggak apa-apa. Kalau ada kesempatan lagi buat ke Jepang, walaupun harus ngejalanin misi-misi lagi, nggak apa-apa. Gambarimashou. Stasiun Kashikojima adalah stasiun paling ujung dari jalur kereta Kintetsu di wilayah Iseshima. Sekitar 2 jam 20 menit dari stasiun Osaka Namba. Di sekitar daerah ini terdapat banyak pusat rekreasi yang menarik.
Prime Resort Koshikojima adalah hotel resort ala Spanyol. Tempat penginapan yang mewah dengan temboknya yang berwarna putih, serta ubin berwarna oranye yang tampak begitu indah. Dilengkapi dengan restoran ala Perancis yang menghadap ke Teluk Ago, kafe teras, serta bar yang membuat betah para tamu yang menginap. Wisatawan yang berkunjung dapat menikmati pelayaran Espanya di Pulau Koshikojima. Kita dapat naik perahu layar Spanyol bernama Esperanza dengan desain abad ke-16 sambil memandang ke arah pantai dan melihat lokasi budidaya mutiara. Merasakan sensasi hembusan angin laut di atas perahu serta deburan ombak yang begitu tenang. Berkunjung ke daerah Iseshima pastinya akan sangat menyenangkan.